Episode 24. Mengobral hati. Ara melotot tidak percaya bahwa Alvan mengatakan hal itu padanya. Apa dia mengira bahwa Ara sama seperti yang dikatakan oleh Anna dan Sashi? Sungguh hati Ara merasa sedikit sedih ketika mendengar hal itu dituduhkan oleh orang yang sangat dicintainya. Apa menurutmu aku terbiasa mengobral hatiku untuk pria lain? Tanya Ara dengan tatapan yang datar. Aku tidak menuduhmu seperti itu, Ara, ucap Alvan dengan nada sedikit melemah. Lalu kenapa kamu tidak mengakuiku sebagai pasanganmu? Sebagai calon istrimu saat Anna bertanya tadi. Kali ini suara Ara yang meninggi. Sungguh rasanya begitu sakit saat Alvan tidak mau mengakui dirinya. Aku tidak. Cukup Alvan. Kamu menuduhku pengobral cinta. Sedangkan kamu sendiri malu mengakuiku. Jadi sekarang siapa yang salah? Seru Ara. Alvan menatap sang kekasih yang tengah marah itu. Dia sadar bahwa dirinya telah cemburu tadi. Sampai mengatakan hal yang membuat Ara sedih. Alvan mendekati Ara dan memeluk gadis itu erat. Sungguh sakit rasanya melihat Ara uang seperti itu. Menangis karena dirinya. Sungguh bukan maksud Alvan membuat kekasihnya itu sedih. Maafkan aku, sayang. Tadi aku terlalu cemburu, ucap Alvan membelai rambut Ara. Sedangkan gadis itu masih merasa tidak terima saat Alvan tidak mau mengatakan bahwa dia kekasihnya di hadapan para mantan sahabatnya itu. Lepaskan aku. Saat ini aku ingin sendiri, lirih Ara dalam dekapan kekasihnya itu. Tidak. Jangan seperti ini, sayang. Maafkanlah aku. Ucap Alvan merasa bersalah. Ara mendorong tubuh Alvan untuk lepas dari pelukan itu. Mungkin faktor kehamilannya yang membuat dia merasa sangat sakit dan sedih. Alvan, aku ingin sendiri dulu. Kamu pergilah. Ucap Ara membalikan badan dan melangkah pergi. Tidak, sayang. Jangan seperti ini. Alvan mendekap tubuh Ara dari belakang. Please, ucap Ara sendu. Alvan yang mendengar ucapan Ara itu hatinya menjadi tidak tega. Dengan berat hati akhirnya Alvan melepaskan pelukannya. Tidak ingin membuat Ara semakin sedih. Mungkin kekasihnya itu memang ingin sendiri saat ini. Akhirnya Alvan mengalah. Ara yang sudah terbebas dari dekapan Alvan kemudian pergi berjalan masuk ke dalam mall itu lagi. Saat ini yang dia inginkan hanya sendiri tanpa Alvan. Pria itu menatap punggung Ara sampai gadis itu menghilang dari pandangannya. Arga, Alvan, kamu bodoh sekali. Kenapa jadi seperti ini? Gerutu Alvan menjambak rambutnya. Ara melihat ke dalam toko pakaian bayi. Matanya berbinar ketika melihat baju-baju yang lucu dan imut itu. Banyak berbagai make corak warna dan gambar yang membuat hatinya sedikit senang. Sepertinya dia sudah sedikit melupakan masalahnya dengan Alvan. Saat Ara menyentuh sebuah baju imut berwarna biru itu, tiba-tiba ada seorang wanita yang mengambilnya. Baju ini sudah aku inginkan dari tadi, ucap seorang wanita yang tengah hamil itu. Terlihat perutnya yang sudah membuncit. Wanita itu sepertinya lebih dewasa darinya. Ara hanya diam saja tanpa menjawab. Karena dia juga belum ingin membeli pakaian bayi untuk calon anaknya nanti. Sayang, lihatlah baju ini imut sekali kan? Ucap wanita itu kepada seorang pria yang berdiri tidak jauh darinya. Terserah kamu saja, jawab pria itu. Ara membalikkan tubuhnya dan berjalan pergi sampai ada seseorang yang memanggil namanya. Ara, kamu Ara kan? Seru sebuah suara pria. Ara berhenti. Kemudian dia menoleh dan melihat seorang pria yang dipegang erat tangan sebelahnya oleh wanita dewasa tadi. Hai, kemana saja kamu selama ini? Tanya pria itu. Sayang, siapa gadis itu? Tanya wanita yang sedang hamil itu. Pria itu melepaskan tangan yang dipegang oleh wanita di sampingnya dan berjalan mendekati Ara. Ara menaikkan satu alisnya kala melihat pria yang memang sudah tidak asing lagi itu. Lucas, ada apa? Tanya Ara datar. Selama ini kamu pergi kemana, Ara? Pria yang ternyata adalah Lucas itu tiba-tiba menyentuh tangan Ara. Tapi dengan cepat Ara menepis tangan pria itu. Sedangkan sang wanita dewasa sudah tampak mengepalkan tangannya. Oh, jadi dia yang bernama Ara. Hei dasar gadis murahan. Beraninya kamu muncul di hadapan suamiku. Seru wanita itu. Ara begitu terkejut dan menutup mulutnya tidak percaya. Lucas sudah menikah. Dan kelihatannya istrinya sudah mendekati kelahiran karena kehamilannya sudah sangat besar. Dan bukankah baru beberapa bulan saja Ara meninggalkan pria itu? Pria yang dulu berpacaran dengan Sashi mantan temannya. Apakah itu artinya selama ini menutupi identitasnya? Ara membatin. Diamlah Emily. Jangan ikut campur. Seru Lucas. Lucas, aku ini istrimu. Kenapa kamu lebih membelah gadis itu? Gara-gara dia kan kamu jadi menjauhiku.
Apalagi saat itu aku hamil muda, tapi ternyata kamu sibuk dengan gadis yang bernama Ara ini. Seru Emily menunjuk Ara. Ya Tuhan, apa-apa ini? Kenapa aku terlibat dalam masalah rumit orang lain? Gumam Ara dalam hati. Kita menikah karena dijodohkan dan aku juga tidak mencintaimu Emily. Ingat itu, seru Lucas. Argeg sakit. Emily menahan perut besarnya itu. Terlihat dia seperti menahan sakit yang luar biasa. Kenapa kamu diam saja? Cepat bawa istrimu ke rumah sakit. Seru Ara pada Lucas. Pria itu pun akhirnya sadar dan langsung mengangkat tubuh istrinya itu. Ara terlihat menelepon seseorang dan mengucapkan terima kasih. Ara sedikit berlari menyusul Lucas yang membawa istrinya yang seperti merasakan kontraksi itu. Lucas, aku sudah menyiapkan mobil di luar pintu masuk mall ini. Ayo cepat bawa istrimu ke rumah sakit. Seru Ara. Lucas pun mengerti. Dia melihat mobil hitam yang sudah terparkir di depan mall dengan pintu penumpang yang terbuka. Lucas memasukkan istrinya ke dalam mobil, begitupun dirinya ikut masuk dan duduk di dalam. Ara, ayo ikut denganku. Seru Lucas yang melihat Ara hanya berdiri di luar mobil. Nanti aku menyusul. Sekarang yang penting bawa istrimu segera ke rumah sakit, ucap Ara. Tersenyum. Emily memandang Ara dengan tatapan yang sulit diartikan. Wanita itu terlihat menaikkan kedua sudut bibirnya. Ada rasa terima kasih yang ingin dia ungkapkan kepada Ara. Tapi saat ini kondisinya sudah tidak bisa lagi untuk ditahan. Sedangkan di sisi lain Alvan melihat kekasihnya itu dari kejauhan dan tersenyum. Kamu gadis pilihan terbaikku sayang, gumam Alvan, menatap Ara. Bersambung.